Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Rismawan dan saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas satu untuk manajemen isu, krisis, dan reputasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang strategi manajemen krisis Kementerian Kesehatan dalam kejadian luar biasa KLB hepatitis. Di sini adalah latar belakang masalahnya. Jadi, latar belakang masalahnya pada 5 April, Badan Kesehatan atau WHO telah menerima laporan dari Inggris terkait kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Dan kasus tersebut terjadi pada anak-anak usia 11 bulan hingga 5 tahun di Skotlandia. Dan setelah itu, pada 15 April, WHO mengemukakan hal tersebut sebagai kejadian luar biasa karena laporan terus bertambah. Seperti tercatat 169 kasus terdapat di 12 negara di sini. Kita bisa lihat itu ada Inggris, Spanyol, Israel, Amerika Serikat, Denmark, Irlandia, dan lain sebagainya. Dan setelah WHO menyatakan KLB tersebut, hal ini tentu meningkatkan kewaspadaan Kementerian Kesehatan. Terlebih, terdapat 3 pasien dengan dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya meninggal dunia di RSUPN Cipta Mangunkusumo. Dan dilansir dari detik.com, berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respons, terdapat 114 kasus suspek hepatitis akut pada minggu pertama hingga minggu ke-17 per 4 Mei. Diketahui 114 kasus suspek menunjukkan gejala kuning dan terjadi di 18 kabupaten kota atau Jawa Timur. Maka permasalahannya adalah berkaca pada kasus coronavirus disease sebelumnya yang pada awalnya kurang diperhatikan atau cenderung disepelekan oleh pemerintah, ini dapat menciptakan krisis yang luar biasa yang mempengaruhi roda perekonomian negara dan kehidupan sosial di masyarakat. Selain itu juga terjadi persepsi buruk terhadap kinerja dan komunikasi pemerintah oleh masyarakat. Maka dengan melihat latar belakang ini, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan perlu untuk menunjukkan keseriusan dalam menghadapi KLB hepatitis melalui strategi manajemen krisis. Di sini merupakan profil lembaganya, yaitu Kementerian Kesehatan Republik adalah lembaga pemerintahan yang membidangi urusan kesehatan. Dan di sini tugas dan fungsi dari Kementerian Kesehatan adalah juga perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan. Koordinasi pelaksanaan tugas, kemudian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan juga di sini mereka juga terdapat pusat informasi, yaitu harus menginformasikan tentang kesehatan. Dan di sini ada visi misi, yaitu visinya adalah menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Dan di sini misinya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Ini adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri yaitu meliputi kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, ancaman threats, dan dalam manajemen komunikasi krisis Kemenkes dalam kasus KLB hepatitis ini. Strength-nya adalah kapasitas sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan cukup banyak dan kredibel untuk menjadi acuan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai KLB hepatitis. Lalu adanya dukungan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi. Selain itu, informasi pusat juga dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dan salah satu kekuatannya adalah karena penyebaran yang belum terlalu luas, sehingga dapat dilakukan pencegahan lebih cepat untuk mengantisipasi krisis atau pandemi nantinya. Dan weakness-nya adalah belum ditemukannya penyebab KLB hepatitis virus dan minat masyarakat yang masih rendah. Artinya ini cukup menjadi hal yang harus diperhatikan gitu, bahwa minat masyarakat kita tidak tinggi, jadi ini merupakan kelemahan gitu untuk bahkan diberikannya informasi mengenai kasus hepatitis ini.
Kurangnya SDM untuk pelaksanaan kontrol kebijakan. Ini dapat dilihat dari kasus COVID kemarin. Di sini dalam Risa Laras, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mengatakan bahwa bahkan dalam kebijakan untuk penanganan COVID-19 kemarin juga beliau mengatakan bahwa perbandingan pengawas dari pemerintah dan perusahaan yang berada di DKI ini timpang. Pengawas yang memiliki sertifikat pengawasan hanya 58 orang dan tidak sepenuhnya kerja setiap hari. Maka ini merupakan salah satu kelemahan juga dalam manajemen komunikasi krisis, ya. Dan di sini opportunity adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, karena sebelumnya di sini juga diberitahu ya bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini dirasa kurang gitu, jadi menciptakan persepsi buruk terhadap oleh masyarakat terhadap pemerintah gitu. Maka dengan adanya manajemen komunikasi krisis ini akan menciptakan opportunity peluang kepercayaan masyarakat kembali terhadap pemerintah, juga membangkitkan citra positif Kementerian Kesehatan atau pemerintah, dan juga memunculkan strategi-strategi atau bahkan pemimpin baru untuk menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Dan selain itu, masyarakat juga menjadi aware terhadap hidup sehat dan lebih sigap menghadapi penyakit. Namun juga harus diperhatikan bahwa terdapat threat atau ancaman, yaitu ini dapat menciptakan kepanikan masyarakat, dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, dan juga mobilitas masyarakat yang tinggi jika nantinya akan dilakukan social distancing, jika ini akan menjadi krisis. Selain itu juga pengaruh buruk dalam persepsi masyarakat, di mana masyarakat akan berpikir bahwa ada lagi informasi-informasi mengenai penyakit-penyakit yang menakutkan dan lain sebagainya. Juga ancaman lain yaitu terdapatnya mungkin oknum-oknum yang akan menggiring opini publik untuk menjatuhkan reputasi pemerintah. Lalu stakeholder yang terdampak dalam kasus ini adalah pertama adalah pemerintah pusat. Sebagai lembaga pemerintah yang membidangi urusan kesehatan, tentu Kementerian Kesehatan harus berupaya untuk menghadapi dan menanggulangi KLB hepatitis sebagai permasalahan kesehatan masyarakat. Jika kinerjanya dianggap tidak baik oleh masyarakat, maka akan berdampak pada citra pemerintah pusat atau presiden itu sendiri. Selanjutnya juga masyarakat, tentu dengan ada permasalahan kesehatan seperti KLB, hepatitis ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti kesehatan masyarakat atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain itu juga bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, bidang perekonomian, pendidikan masyarakat itu sendiri. Lalu juga ada professional association seperti fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit nantinya, jika hal ini tidak dicegah atau dilakukan manajemen krisis, maka nantinya akan membludak, dan ini akan berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, bahkan pemerintah daerah juga untuk sama-sama menciptakan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus selaras, dan juga aparat tentunya jika terjadi krisis maka harus dilakukan kebijakan mungkin seperti social distancing, maka ini juga akan berdampak pada professional association ini. Selain itu juga media. Stakeholdernya selain itu media, dalam hal ini media massa yaitu TV, akan membutuhkan informasi dari Kemenkes untuk disiarkan khalayak, karena media adalah sarana informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka perencanaan penyelesaian masalahnya adalah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, krisis memiliki beragam definisi. Menurut Farnbanks dalam Indah, krisis merupakan peristiwa besar yang berpotensi memberikan dampak negatif dan mempengaruhi organisasi, industri maupun publik. Dan Combs dalam Indah juga mengatakan bahwa krisis merupakan persepsi tentang peristiwa tak terduga yang mengancam harapan para stakeholder terkait masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta ekonomi secara serius dapat memberi dampak negatif. Sementara Maulin menjelaskan krisis public relation yaitu peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa banyak perusahaan berpikir krisis
publik hanya menyerang perusahaan besar, namun ia mengatakan bahwa krisis dapat menyerang siapa saja, baik individu, organisasi maupun perusahaan, kapan dan di mana saja. Dan di sini dijelaskan oleh Virsanova dalam Maulin faktor-faktor penyebab krisis, yaitu krisis karena bencana alam, krisis yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, letusan, dan bahkan wabah atau suatu penyakit yang secara alami timbul juga suatu krisis seperti pandemi ya. Ini krisis dari bencana alam. Lalu selanjutnya adalah krisis karena persepsi publik. Krisis ini terjadi pada perusahaan yang mungkin menjumpai krisis lain karena krisis sebelumnya tidak teratasi dengan baik. Hal ini menyebabkan potensi kerugian besar dari segi keuangan, moral karyawan, dan bahkan citra perusahaan itu. Krisis persepsi publik ini terjadi karena perusahaan atau organisasi atau lembaga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan publik, seperti kinerja pemerintah dalam penanganan COVID. Dalam hal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dinilai kurangnya keterbukaan, kurangnya tanggap dan sigap dalam memberikan perkembangan terhadap kasus COVID-19 dan pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak jelas, seperti COVID-19 tidak akan datang ke Indonesia, dan Indonesia masih aman sehingga tetap dibuka pariwisata mancanegara dan lain sebagainya, itu dinilai oleh masyarakat merupakan kinerja dan komunikasi yang kurang gitu yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, berdasarkan latar belakang itu, maka krisis yang terjadi dalam pembahasan makalah ini adalah krisis bencana alam, yaitu terciptanya KLB hepatitis dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi dan menghadapi KLB hepatitis. Maka perencanaan masalah yang akan dilakukan dalam jika saya menjadi public relation-nya adalah dengan melakukan manajemen komunikasi krisis. Manajemen krisis dan komunikasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam manajemen public relation, di mana komunikasi krisis adalah dialog antara organisasi dengan publiknya maupun para stakeholder sebelum krisis, saat krisis, dan setelah krisis. Dan itu menurut Aziz dan Wicaksono dalam IDA. Lalu dialog ini berisi strategi dan upaya yang dirancang untuk mengurangi kerusakan pada reputasi organisasi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari krisis itu tersebut. Jadi dalam strategi manajemen krisis ini, yaitu manajemen komunikasi, di mana ini akan dirancang untuk mengurangi kerusakan pada reputasi perusahaan atau lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan dan pemerintah, juga mengurangi dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut. Maka dalam implementasinya sebagai public relation, maka akan dilakukan tahap-tahap seperti berikut, yaitu perencanaan prakrisis. Perencanaan prakrisis adalah perencanaan yang dilakukan ketika situasi masih stabil. Maka dalam ini adalah akan ditentukan tim penanggung jawab, yaitu public relation dan top management, yang akan mengatur informasi dan menentukan pembicara, yaitu juga tim media yang menyebarkan informasi, para tenaga kesehatan yang akan bersosialisasi, dan para aparat yang akan menjaga ketertiban di masyarakat. Dan upaya penanggulangan krisis yaitu melalui peramalan krisis, mengidentifikasi peluang dan ancaman, seperti analisis SWOT yang telah dilakukan. Jadi jika terjadi krisis, yang harus dilakukan Kemenkes adalah tetap melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan KLB hepatitis melalui media massa dan media sosial. Sehingga dengan begitu ini dapat memberikan opportunity atau peluang masyarakat lebih aware terhadap penyakit dan dapat mencegah krisis atau mencegah penyebaran luasnya, dan juga akan memberikan persepsi yang baik karena pemerintah dinilai tanggap dalam menanggulangi KLB hepatitis ini. Dan selain itu juga pemerintah wajib memastikan semua fasilitas kesehatan baik level bawah untuk aware terhadap kasus hepatitis ini. Dan yaitu selanjutnya adalah pencegahan krisis. Pencegahan krisis dilakukan dengan menyampaikan informasi secara berkala terkait hepatitis kepada masyarakat, sehingga kewaspadaan masyarakat dapat dibangun untuk mencegah perluasan kasus hepatitis. Dan selanjutnya intervensi dalam hal ini dilakukan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan krisis ya. Dan dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah melakukan social distancing. Tentunya dengan melakukan social distancing atau bahkan pembatasan sosial, maka aktivitas masyarakat ini akan dibatasi. Maka dengan itu harus dibutuhkan anggaran untuk bantuan sosial, di mana anggaran di sini akan dikenakan senilai 1 triliun. Dan penyelesaian krisis ini adalah masuk ke manajemen komunikasi krisisnya, yaitu pertama adalah instructing information. Information itu informasi yang berisi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan publik dalam krisis
hepatitis, yaitu dengan mencuci tangan, meminum air bersih yang matang, dan makan makanan yang matang, menggunakan alat makan sendiri, memakai masker, dan berjaga jarak. Hal ini akan diinformasikan melalui media massa dan juga media sosial yang secara berkala akan terus disiarkan. Lalu selanjutnya adalah adjusting information, di mana informasi ini yang harus mengatasi emotional public, di mana dengan adanya penyakit atau informasi terkait penyakit, makanya akan menimbulkan kepanikan dan kecemasan. Maka diperlukan informasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah emosional mereka. Maka dalam hal ini, informasi yang diberikan harus up to date, jelas, dan akurat tentang kondisi terkini atau perkembangan kasus KLB hepatitis itu tersebut. Dan dalam menyampaikan informasinya harus disampaikan dan dikemas dengan baik, dan dibutuhkan simpati dan empati terhadap perasaan publik itu sendiri. Selanjutnya adalah internalizing information, yaitu informasi yang mana ini akan menciptakan persepsi masyarakat terhadap Kementerian Kesehatan sendiri. Dan dalam hal ini, Kementerian Kesehatan harus memberitahu langkah-langkah yang sedang ditempuh, seperti penyelidikan terhadap penemuan penyebab KLB hepatitis, temuan-temuan baru, apa yang sebenarnya menjadi penyebab hepatitis, karena diketahui bahwa hepatitis ini belum diketahui. Ini bukan dari hepatitis A, B, dan C, dan lain sebagainya. Dan juga harus diberitahu bahwa Kemenkes gencar dalam mendeteksi penyebaran KLB hepatitis, sehingga masyarakat mengetahui di mana saja yang terjadi penyebaran kasus KLB hepatitis. Hal ini penting untuk diketahui masyarakat karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan dalam hal ini juga nanti harus dilakukan press conference, di mana nanti diundang media untuk menghadiri dan diberitahu, disosialisasi kepada publik mengenai penanggulangan pencegahan hepatitis dan apa gejala-gejalanya dan apa yang harus dilakukan. Dan juga akan diadakan Q&A dengan para wartawan, sehingga adanya two ways communication dengan para official spokesperson Kementerian Kesehatan dan juga tenaga kesehatan, sehingga tercipta komunikasi dua arah gitu. Dan selain itu juga public relation akan hadir dan harus aktif 24 jam dalam menjalin hubungan dengan media serta memberikan informasi terkini, karena media yang dipercaya oleh media adalah public relation sendiri itu. Jadi itulah perencanaan penyelesaian masalah krisis komunikasi yang harus dilakukan jika saya menjadi public relation Kementerian Kesehatan. Terima kasih video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.